Hidayat, SPD, MLPD. Pada hari ini, alhamdulillah kami bisa bersama-sama setelah tadi pagi melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada seluruh staf di SMA PUK Pamengpeuk. Kami memiliki kesempatan untuk berbincang ringan, Pak, ya. Pada kesempatan siang ini. Ada yang ingin kami tanyakan? Silakan. Bapak, terkait dengan kegiatan belajar mengajar di SMU PUK Pamengpeuk dalam masa sasi saum. Pada waktu bulan Ramadan ini, kami mohon petunjuk sebaiknya KBM dilaksanakan seperti apa? Apakah seperti biasa atau ada pengkhususan untuk melaksanakan KBM pada bulan Ramadan tahun ini? Oke. Baik Pak Cuncun, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di SMA PUK Pamengpeuk. Kebetulan di bawah naungan Yayasan Al-Marwah, dan saya bisa memiliki satu pendapat bahwa SMA PUK ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Indikator yang paling sederhananya adalah dari jumlah siswa yang setiap tahun meningkat, dan ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi, terutama oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 gitu. Dan tadi Pak Cuncun menyampaikan satu pertanyaan yang saya yakin SMA PUK memiliki konsep yang jelas gitu. Dan pemerintah sudah memberikan rambu-rambu, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Dan kegiatan penumbuhan budi pekerti ini bisa dilaksanakan berbasis kelas maupun berbasis klasikal di persekolahan gitu. Di polanya seperti apa itu sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Yang pasti salah satunya adalah ada program pemerintah yang namanya Ajengan Masuk Sekolah gitu. Dan Ajengan Masuk Sekolah ini dalam upaya untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang keagamaan gitu. Kalau mau mengatakan yang lainnya juga, jadi tidak hanya ajengan saja, termasuk juga yang bukan beragama Islam juga bisa mendatangkan narasumber lainnya, misalnya pendeta segala macam itu. Mungkin di PUK tidak ada yang beragama lain ya selain Islam. Jadi mungkin lebih fokus pada kegiatan peningkatan penumbuhan budi pekerti. Saya akan sangat mengapresiasi ketika ada kegiatan penumbuhan budi pekerti yang sesuai dengan program pemerintah, tetapi konsepnya itu lebih di PUK-kan gitu. Jadi konsep PUK itu sebenarnya sudah sesuai dengan penumbuhan budi pekerti. Hanya ada beberapa penekanan, misalnya kegiatan penumbuhan budi pekerti itu yang lebih produktif gitu. Bagaimana indikator ketika siswa selesai mengikuti kegiatan penumbuhan budi pekerti. Kalau saya sarankan penumbuhan budi pekerti karena momentum Ramadan, jadi kuatkan dengan hafalan-hafalan Al-Quran, kemudian juga teknik metode hafalannya yang sesuai dengan waktu tempuhnya, karena diharapkan dalam sebulan ini misalnya ada target 1 juz gitu, atau yang sudah speednya cepat bisa 3 bahkan 5 juz gitu dalam 1 bulan ini. Dan sasarannya tidak hanya siswa saja sebenarnya, diharapkan warga sekolah juga termasuk guru di sana juga diharapkan mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan hafalan Al-Quran, penguatan pemahaman keagamaan itu sasarannya tidak hanya siswa, tapi juga ibu bapak guru, sehingga semuanya serentak melaksanakan kegiatan itu. Dan diharapkan kegiatan seperti ini itu bisa menguatkan budi pekerti para siswa. Baik, selanjutnya
Untuk ke depan Pak, agar kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap para peserta didik, dan orang tua peserta didik juga semakin tinggi mempercayai kami untuk menitipkan anak-anak mereka di sekolah kami ini. Saya mohon saran dari Bapak. Baik. Apa saja yang harus langkah-langkah apa saja yang harus kami laksanakan, yang kami lakukan, agar apa yang menjadi tujuan itu, yaitu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, bisa dicapai, Pak. Oke, baik Pak Chun. Saya bisa berpendapat seperti ini. Di momentum Ramadan ini sebenarnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena dengan memanfaatkan momentum Ramadan ini, itu sekolah bisa memiliki nilai jual. Satu yang tadi saya sampaikan mengenai konsep penumbuhan budi pekerti yang disesuaikan dengan konsep SMA PUKI, itu memiliki beberapa manfaat gitu. Yang pertama, penguatan budi pekerti. Itu penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan selama Ramadan ini. Tentu itu butuh perencanaan. Rencanakan sebaik mungkin sehingga dari awal sampai akhir tujuannya jelas gitu. Dari mulai peserta didik, guru, warga sekolah, semua terlibat aktif di kegiatan Ramadan ini. Ini membutuhkan perencanaan. Yang kedua, jangan lupa bahwa ketika kita merencanakan, melaksanakan, kemudian nanti di akhir itu ada apresiasi. Jadi beri reward kepada siswa yang memiliki ketercapaian hafalan yang baik atau perubahan sikap yang baik. Jadi ada siswa yang disiplin, siswa rajin, siswa tercepat dalam hafalannya, dan juga gurunya. Gitu. Jadi jangan siswa saja yang jadi objek gitu, tapi guru juga menjadi objek sekaligus subjeknya, karena nanti membimbing siswa juga. Dan siswa diharapkan juga bisa belajar kepada temannya. Saya mengistilahkan tutorial sebaya. Jadi ada siswa yang sudah hafalannya bagus, speednya cepat, itu menjadi rekanan belajarnya gitu. Belajar itu bisa di mana saja, tidak harus di kelas. Bisa di selasar, bisa di halaman masjid, bisa di halaman sekolah. Itu saya sarankan ketika siswa belajar itu tutorial sebaya, itu tempat belajarnya disesuaikan dengan tempat mereka yang diinginkan oleh mereka. Gitu. Bisa di bawah pohon, gitu. Bisa di selasar sekolah, bahkan di depan teras sekolah juga bisa jadi menjadi tempat belajar yang baik untuk mereka. Dan ini menyamankan mereka. Dan suasana belajar, suasana penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan keagamaan itu benar-benar terlihat gitu. Dan tadi apresiasi itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh pihak sekolah. Berupa apa barangnya, berupa apa hadiahnya, kalau hadiah gitu, itu sekolah yang menentukan. Silakan seperti apa. Yang pasti motivasi belajar siswa itu dihargai di akhir sesi Ramadan ini gitu. Di akhir sesi Ramadan itu sangat disarankan untuk memberikan apresiasi kepada para siswa, para guru gitu yang sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan hafalannya gitu atau tahfidznya gitu. Jadi apa istilahnya, munakosah nanti di akhir seperti apa gitu, sehingga mereka memiliki kebanggaan gitu. Nah, yang berikutnya kaitan dengan bagaimana kita bisa mempublikasikan sekolah ke masyarakat adalah salah satunya dengan kegiatan itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi ya, ada tutorial sebaya, kalau misalnya ada tahsinan setoran gitu ya, dengan buku setorannya, misalnya lembar setorannya, itu kita rekam, kita video, kita upload gitu, sehingga masyarakat bisa tahu. Artinya kita mempublikasikan kegiatan kita selama Ramadan ini sekaligus juga promosi sekolah.
bahwa di PUKI ini sudah terjadi penumbuhan budi pekerti dengan konsep yang jelas dan hasilnya juga jelas. Bahkan saya punya impian ketika di Munakosa itu bisa saja dengan tema sambung ayat. Jadi ada beberapa siswa dikumpulkan sambung ayat terus sampai akhirnya hanya satu siswa misalnya yang kuat menyambungkan ayat, nah itu yang menjadi juaranya gitu. Itu ketika kegiatan itu mengundang orang tua juga di video, mengundang orang tua gitu yang tentunya juga tadi punya kontribusi nantinya ke pihak sekolah untuk menjadi duta-duta promosi. Orang tua ini akan menyampaikan ke masyarakat di PUKI ini ternyata lebih kondusif, lebih aplikatif, lebih produktif. Jadi siswa di akhir Ramadan ini memiliki satu quantum learning, lompatan pembelajaran gitu. Bagaimana mereka belajar sama Ramadan ini. Ini tidak hanya setoran saja, ada muatan-muatan keagamaan yang lain. Jadi ada lomba dakwah, penguatan bagaimana menyampaikan dakwah gitu. Sampaikan walaupun satu ayat kan dalilnya juga ya baconya gitu. Jadi harapan saya sekolah ini gebiar, bukan gebiar sebatas seremonial, tapi memang gebiarnya produktif gitu. Dan itu bisa dibuktikan dari tayangan-tayangan video yang bisa jadi nanti oleh tim IT-nya PUKI itu nanti dipublikasikan gitu. Tim IT Armawah ya. Ini saya yakin Almarwah punya tim IT yang jago, hebat. Biasa, alhamdulillah. Ya. Ada Pak Anies dan kawan-kawan luar biasa. Nah, itu faktor pendukung yang kuat ya untuk promosi. Jadi promosi itu meskipun sekarang masih konvensional, manfaatkan juga teknologi. Apa yang bisa kita tampilkan, publikasikan ke masyarakat umum gitu, sehingga masyarakat akan tertarik gitu. Dan tambahan juga di PUKI ini kan nggak bayar ya, misalnya nggak ada bayarannya. Ada sebagian gitu. Tapi kalau tidak mampu dibantu juga ya. Nah itu yang utama, bahwa ada masyarakat yang masih menganggap sekolah itu mahal. Di PUKI ini ada sekolah murah. Kalau tidak mampu, tinggal temui saja yayasannya dan pasti dibantu gitu. Dan kemudian juga ada fasilitas yang menguatkan karakter anak, terutama dalam keagamaannya. Nah itu perlu juga jadi catatan agar Almarwah ini benar-benar sesuai dengan namanya gitu. Memang marwahnya sekolah seperti itu. Jadi ada kegiatan positif yang bisa menguatkan nilai jual PUKI ini gitu. Itu barangkali ya. Pak Ucun. Baik Bapak, terima kasih untuk bimbingan dan arahan dari Bapak. Insya Allah kami berusaha sebaik mungkin Pak. Terima kasih. Tentunya untuk kebaikan kita semua, terutama kebaikan kami selaku pengelola pendidikan di SMA PUKI Almarwah, karena yang menjadi harapan kami para peserta didik di Almarwah ini di SMA PUKI Pamungpet ini memiliki wawasan yang benar Pak, sesuai dengan tingkat pendidikan mereka dan memiliki akhlak yang baik. Baik, demikian wawancara saya dengan Bapak Dr. Syarif Hidayat SPD MPD selaku pengawas pembina SMU PUKI Pamungpet dan sekaligus Korwas wilayah 8 Jawa Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Almarwah super hebat.